lebih dominan ataupun lebih banyak di daerah yang kira-kira tuh dia potensi untuk terjadinya kerusakannya itu besar. Ada di hidung, ada di mulut, dan juga lain-lain bisa dibaca. Nah, kita lanjut di yang histamin pada otak. Nah, tadi kita udah bahas nih histamin pada sel Mars. Nah, sekarang kita bakal bahas histamin yang di otak. Nah, untuk di otak sendiri, dia tuh perannya sebagai neurotransmitter nih. Karena sebagai neurotransmitter, makanya dia juga punya peran regulasi nih. Ada di sistem neuroendokrin, ada yang kardiovaskuler, terus suhu termoregulasi, berat badan, dan juga kesadaran kita. Oke, aku next. Nah, ini untuk yang set ini bisa diperhatiin ya teman-teman, sekaligus sama notes-nya juga. Nah, jadi tadi udah kita bahas kan di depan kalau si histamin pada lambung itu dia adanya di sel ECL tuh atau sel enterochromaffin like yang ada di fundus lambung. Nah, sel ECL itu dia bakal menghasilkan histamin nih, di mana uh, si ECL itu dia kayak pemicu sekresi dari si asam lambung itu dengan mengaktifkan sel parietal. Oke, nah buat alurnya sendiri, yang pertama dari sel ECL, dia itu akan melepaskan histamin nih. Nah, histamin ini nanti ketika sudah dilepaskan, dia akan berikatan dengan reseptor histamin yang kedua. Kemudian dia akan mengaktifasi dari adenyl siklasase, otomatis karena diaktifasi adenyl siklasenya, kadar CAMP itu bakal meningkat. Nah, kemudian akan ada aktivasi protein kinase, dan akhirnya stimulasi sekresi asam lambung oleh H+, K+ ATPase. Ya, sorry ya, tadi yang jadi pemicu itu histamin ya, bukan sel HCl-nya. Nah, buat alurnya yang ada di notes, kayak yang angka pertama apa, kedua apa, itu bisa dihafalin ya, teman-teman. Oke, kita lanjut nih. Yang selanjutnya mengenai sumber histamin. Nah, untuk sumber histamin sendiri, dia ada yang dari dalam tubuh kita, endogen, dan juga ada eksogen yang dari luar. Nah, untuk endogen sendiri, dia ada asam amino L-histidin. Nah, kalau yang eksogen yang dari luar, dia ada makanan, ada bakteri usus, dan juga ada histamin fosfat. Nah, di sini yang mau aku highlight, yang bisa teman-teman pelajari itu, kenapa sih pada pasien sirosis hepatis, dia itu bikin tukak peptik nih. Jadi, ketika seorang yang punya sirosis hepatis, dia habis makan daging, dia itu nanti histamin yang ada di daging itu, ibaratnya dia tuh nggak bisa diproses di hepar, tuh nggak bisa dihancurin di hepar. Makanya, kadar histamin di arterinya bakal meningkat, terus dia bakal histaminnya bakal ada ke lambung, bakal penghasilan dari HCl yang bakal meningkat, makanya dia bikin tukak peptik. Nah, bisa diperhatiin ya yang pada pasien sirosis hepatis tadi. Oke, next ya. Kita lanjut ke mengenai pembentukan histamin. Nah, kemarin kalau nggak salah juga udah keluar juga di pretest. Nah, untuk pembentukan histamin sendiri, dia itu pakai proses dikarboksilasi. Nah, untuk sumbernya sendiri bisa teman-teman lihat di sini pakai asam amino L-histidin. Kemudian dia bakal dibantu oleh katalisator yaitu histidin dikarboksilase dan juga ada kofaktornya vitamin B6. Nah, untuk vitamin B6 diingat-ingat ya teman-teman nama lainnya apa. Nah, di sini buat nama prosesnya apa, terus sumbernya apa, kemudian katalisatornya apa, dan juga kofaktornya bisa dipahami dan juga dihafalin. Oke, aku lanjut lagi. Nah, untuk pelepasan histamin, yaitu sebenarnya secara garis besar itu ada dua nih yang bisa bikin si histamin itu lepas. Nah, pertama ada reaksi imunologis, yaitu reaksi hipersensitivitas tipe 1, dan juga karena ada kerusakan dari sel mas nih, baik karena faktor mekanik, termal, radiasi, maupun kimia. Oke, kita breakdown satu-satu ya. Nah, untuk pelepasan histamin, kayak udah kita bahas yang di slide sebelumnya tadi, yang pertama karena adanya proses antigen antibody nih, khususnya di reaksi hipersensitivitas tipe 1. Nah, terus kalau mekanik itu karena kecelakaan yang jadinya akan ada cedera serius. Terus di sini kalau thermal tuh ada cholinergic urtikaria maupun dari cold urtikaria. Nah, di sini teman-teman harus bisa bedain nih apa sih cholinergic urtikaria dan juga ada cold urtikaria. Nah, gampangannya kalau cholinergic urtikaria dia itu terjadinya ketika tubuh kita tuh kepanasan nih, kepanasan berkeringat. Nah, itu dia bikin cholinergic urtikaria kayak gitu. Tapi kalau yang cold urtikaria namanya aja cold dingin ya, berarti dia ibaratnya urtikaria, gatalnya itu dia munculnya ketika cuaca dingin. Jadi teman-teman bisa bedain dari si kasusnya itu, dia itu terjadinya ketika orangnya berkeringat ataupun ketika orangnya terkena suhu yang dingin gitu.
Kalau ketika dia kepanasan, berkeringat, berarti dia mengarahnya ke kolinergik urtikaria. Tapi kalau dia kayak muncul urtikanya, muncul bengkaknya ketika dingin, otomatis dia ke cold urtikaria kayak gitu. Terus setelah thermal juga ada karena faktor radiasi. Nah, radiasi itu karena sinar UV nanti bikin solar urtikaria. Kemudian di sini ada juga karena faktor kimia, karena adanya proteolitik, surface antigen, habis itu racun dan juga endotoksin, dan juga beberapa obat-obatan. Nah, untuk set ini dihafalin ya teman-teman. Dan juga tadi untuk perbedaan antara kolinergik urtikaria dan juga cold urtikaria jangan lupa dipelajarin dan juga dihafalin. Oke, nah ini selanjutnya tentang inaktivasi dari histamin. Nah, untuk inaktivasi dari histamin sendiri, itu sebenarnya ada dua proses nih, dari dia yang langsung ataupun yang tidak langsung. Nah, yang pertama, kita bahas dulu yang proses langsungnya nih. Proses langsung, itu jadi dia dari histamin, dia bakal langsung berubah ke asam metil imidazol asetat. Nah, dia dibantu oleh apa? Yang kuning nih, dia dibantu oleh diamin oksidase ataupun histaminase. Nah, kalau yang nggak langsung, dia itu harus lewat konversi dan juga oksidasi dulu. Yang pertama nih, konversi. Konversi dari apa? Konversi dari histamin ke metilhistamin. Dia bakal dibantu oleh imidazole N-metiltransferase. Kemarin keluar ya di pretest. Buat ngafalinnya gampangnya gimana? Kan dia jadi metilhistamin. Berarti dibantunya juga ada kata-kata metil nih, metiltransferase. Terus yang kedua ada namanya proses oksidasi dari metilhistamin ke asam metil imidazol asetat yang dibantu oleh diamin oksidase. Di sini bisa dihafalin dan juga dipahamin untuk prosesnya dan juga apa aja sih yang terlibat di situ. Oke, nah ini lanjut ke efek histamin. Teman-teman pasti juga udah pada tahu efeknya bikin urtikaria, gatal-gatal, fever pada hidung, kemudian ada anafilaksis dan juga efeknya pada kardiovaskuler, JITRIX dan juga pada bronkos. Oke, nah ini untuk kotak kerja histaminnya bisa dihafalin. Dia ada 4 nih. Ada pada yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat. Oke, kita bahas satu-satu. Nih, yang pertama nih, pada reseptor H1 ataupun RH1, yaitu ketika si RH1-nya teraktivasi, yaitu uh, ada 3 hal yang terjadi pada tubuh kita nih. Yang pertama ada kontraksi otot polos nih. Nah, ketika otot polos kita berkontraksi, otomatis pasti ada yang namanya bentuk konstriksi. Nah, gitu. Terus yang kedua, ketika ada dilatasi dari pembuluh darah kecil, dia juga bikin eritem ataupun kemerahan. Dan yang terakhir adalah dia akan meningkatkan permeabilitas kapiler, di mana untuk outputnya dia itu bikin odem ataupun bengkak. Oh ya, nanti buat efeknya per reseptor histamin, baik yang pertama, kedua, ketiga, dan juga keempat bisa dihafalin dan juga dipahami ya teman-teman. Oke, kita lanjut nih yang kedua. Nah, untuk yang kedua ini ketika dia teraktivasi, dia akan meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan juga akan meningkatkan sekresi asam lambung. Makanya kenapa ketika teraktivasi juga si RH2 ini, kan dia kan bikin meningkat nih sekresi asam lambungnya. Makanya juga bisa meningkatkan resiko dari tukak peptik. Kemarin juga udah keluar ya yang di pretest. Oke, kita lanjut nih. Nah, untuk yang RH3, dia itu kebalikannya, karena dia akan menginhibisi pelepasan histamin, ataupun kita sebut dengan negative feedback. Terus yang keempat, kemarin juga udah keluar, waktu pretest, ketika teraktivasi, dia bikin peningkatan dari kemotaksis. Nah, apa sih akibatnya ketika kemotaksis itu meningkat? Nah, dia akan meningkatkan pula dari perpindahan sel-sel inflamasi dari pembuluh darah ke lokasi inflamasi yang terjadi. Oke, ini untuk ringkasannya bisa dibaca-baca. Oke, kita lanjut ya. Tentang reaksi hipersensitivitas. Nah, namanya aja hiper nih, berarti kan berlebihan. Jadi tubuh kita tuh kayak uh, menganggap antigen yang masuk ke tubuh kita tuh secara berlebihan kayak gitu. Imun kita menganggap itu berlebihan, makanya dia bikin kerusakan jaringan gitu. Nah, ini udah aku omongin ya. Antigennya itu bisa asing ataupun antigen dari tubuh kita sendiri. Kalau asing ya berarti dia dari luar, kalau dari tubuh sendiri itu akibat dari kegagalan self tolerance. Oke, ini yang berdasarkan waktu, dia ada yang cepat, intermediate, dan juga ada yang lambat. Oke, ini juga teman-teman pasti udah hafal juga pembagiannya menurut teori Combs.
Dia ada tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan juga ada tipe 4. Oke, nah ini untuk tabelnya bisa diperhatiin ya teman-teman dan juga dipahamin. Oke, kita bahas yang pertama. Nah, untuk reaksi hipersensitivitas yang pertama, itu bisa kita sebut sebagai reaksi alergi tuh, yang diperantarai oleh IgE. Nah, prosesnya yang terjadi pada yang tipe 1, yaitu ada ikatan silang nih antara antigen, baik antigen yang dari luar ataupun yang dari dalam tubuh kita, dengan IgE yang diikat oleh sel emas. Selain itu, dia juga akan berefek ke basofil, di mana nanti basofilnya dia akan melepas mediator vasoaktif. Nah, di sini untuk yang termasuk ke hipersensitivitas tipe 1 itu ada anafilaksis sistemik, ada rinitis, asma, urtikaria, alergi makanan, dan juga ada eczema. Nah, ini buat contohnya ini, teman-teman bisa pahamin kayak kira-kira apa sih klinis yang bakal terjadi pada hal tersebut. Nih, aku izin contohin ya. Ketika misal ada asma nih, ada asma misal dia pasti ada gejala nih, misal kayak terasa sesak, terus nafasnya juga ada bunyinya kayak gitu. Terus kalau alergi makanan pasti di Vicdet soalnya itu dia bakal ada bunyinya nih, misal kayak sekian jam yang lalu misal si X setelah memakan ini kayak gitu. Jadi teman-teman pahamin Vicdetnya kayak gimana gitu. Terus misal dia habis minum obat nih, misal setengah jam yang lalu, terus kok sekarang dia muncul kemerahan di tubuhnya kayak gitu. Berarti dia masuknya yang ke tipe 1 kayak gitu. Nah, terus kalau yang ke tipe 2, dia juga disebutnya dengan reaksi sitotoksik IgG atau IgM karena dia diperantarai oleh IgG ataupun IgM. Prosesnya, nah antibodi itu terhadap antigen permukaan sel, dia bikin selnya rusak nih karena terdestruksi gitu. Nah, di sini dia dibantu oleh komplement ataupun ADCC. Nah, contohnya ada reaksi transfusi. Jadi ketika misal ada nih seseorang melakukan transfusi darah, nah ternyata untuk resusnya sendiri itu beda nih. Misal resusnya si pendonor itu dia negatif, terus yang dikasih itu resusnya positif, nah itu bisa terjadi. Terus juga erythroblastosis fetalis, teman-teman udah belajar ya kemarin di materi tambahan, di mana yang ibunya itu punya resus negatif dan anaknya si bayinya itu punya resus positif nih. Jadi kayak si resus positifnya bayi itu dianggap benda asing antigen oleh ibunya, makanya si ibunya membuat antibodi gitu. Terus juga ada anemia hemolitik. Nah, untuk anemia hemolitik itu dia kalau di soal biasanya bunyinya destruksi ataupun perusakan dari sel darah merah itu lebih cepat nih dari waktu yang semestinya. Nah, kalau sel darah merah, dia kan harusnya untuk waktu hidupnya kan 120 hari nih. Nah, ketika dia terjadi anemia hemolitik, dia belum 120 hari aja udah rusak gitu. Terus yang tipe 3 ada reaksi kompleks imun. Untuk prosesnya sendiri, kompleks antigen antibodi itu dia bakal mengaktifkan komplement gitu dan respon inflamasi lewat infiltrasi dari neutrofil. Untuk contohnya ada vaskulitis dan juga ada glomerulonefritis. Nah, untuk vaskulitis dia tuh kayak peradangan pada pembuluh darah kayak gitu. Terus kalau glomerulonefritis itu pada glomerulsnya yang kena peradangan. Nah, terus yang tipe 4 ada reaksi seluler, di mana dia pada T helper yang udah disensitisasi, dia akan melepaskan sitokin nih. Nah, ketika sitokin lepas, dia bakal mengaktifin dari makrofag ataupun sel TC, di mana dia akan berperan dalam kerusakan jaringan. Terus kalau T helper 2 dan juga TC itu akan menimbulkan respon yang sama juga gitu. Nah, tipe 4 ini ada dermatitis kontak dan juga hipersensitivitas tuberkulin. Nah, tuberkulin itu yang kalau teman-teman pernah dengar dia untuk ngecek diagnostik dari TBC. Nah, di sini dipelajari ya teman-teman buat yang tabel ini. Oke, kita lanjut ke reaksi persensitivitas tipe 1. Sebenarnya kayak gimana sih buat prosesnya? Nah, yang pertama, ketika ada alergen, dia masuk ke tubuh kita, yang pertama nih, dia akan bereaksi dengan IgE spesifik gitu. Nah, IgE spesifik itu dia ada di bagian Fc-nya dari sel emas. Nah, alergen pada first time nih, pada paparan awal, dia bakal dikenali dulu oleh sel T helper gitu. Nah, T helper ini dia fungsinya sebagai APC ataupun antigen presenting cell, di mana dia akan ngasih tuh informasi ke limfosit B gitu. Nah, karena si limfosit B itu udah dapat informasi dari si T helper tadi, dia bikin antibody yaitu IgE tadi gitu. Makanya si IgE nanti bakal nempel di sel emas kayak gitu. Tapi ketika dia udah nggak first time nih, dia udah paparan kedua, ketiga, ketika alergen masuk kan dia udah kenalan tuh di awal, dia akan langsung dikenali nih oleh IgE spesifik yang akhirnya akan menempel di permukaan sel emas kayak gitu. Akhirnya dia bikin
reaksi bersensitivitas tipe 1. Oke, kita next ya. Nah, ini sebenarnya kurang lebih sama kayak yang slide berikutnya, cuman ini kayak lebih detailnya nih, ada 3 proses. Kemarin udah keluar juga yang proses sensitisasi. Nah, untuk yang pertama itu ada proses sensitisasi gitu. Ibaratnya sensitisasi itu kayak alergen itu first time masuk ke tubuh, makanya dia baru kenalan sama tubuh kita gitu. Nah, terus kalau yang proses aktivasi itu kan dia proses kedua ya teman-teman. Makanya ketika ada paparan kembali kayak paparan kedua, ketiga dan selanjutnya, dia itu langsung tuh dikenali oleh IgE spesifik kayak gitu. Makanya dia langsung si uh, tubuh itu bisa langsung ngeluarin histamin gitu. Jadi ibaratnya karena dia udah kedua, ketiga ya dia nggak perlu kenalan lagi gitu. Terus sesuai namanya yang terakhir ada efektor. Nah, efektor tuh histamin akan lepas dan dia akan menimbulkan efek di tubuh kita nih kayak misal gatal-gatal, terus kemerahan juga. Udah sih mungkin kalau dari aku itu aja. Dari teman-teman apakah masih ada yang belum jelas? Atau terkait tadi yang udah aku tekenin apakah ada yang mau dikonfirmasi dulu? Oke, kalau belum ada mungkin bisa lanjut buat ke materi yang kedua ya. Materi obat. Terima kasih. Oke, makasih Nisa untuk overview-nya. Ini aku izin untuk share screen yang obat. Oke, halo teman-teman. Lanjut aja ke yang obat antihistamin. Jadi, antihistamin itu obat yang bekerja secara antagonis kompetitif, bisa pada yang reseptor satu atau reseptor 2. Terus yang reseptor H1 itu ada 2 generasi. Dan dia, ya kalau di reseptor H1 berarti dia antagonis kompetitif, reversible, dan selektif pada reseptor H1. Nah, ini contoh kerja-kerja dari reseptor histamin pada reseptor histaminnya. Nah, ini kalau yang ini perbedaan dari generasi satu sama generasi 2. Jadi kalau yang generasi satu itu dia bisa menembus sel darah otak. Kalau yang generasi 2 tidak bisa. Lalu yang generasi satu memiliki efek sedasi, yang generasi 2 tidak memiliki efek sedasi. Lalu yang generasi 2 itu lebih selektif terhadap reseptor yang satu dibandingkan yang generasi satu. Untuk reseptor yang bisa ditempatin ini ada histamin, kolinoreseptor muskarinik, ada adrenoreseptor, ada serotonin, dan reseptor anestesi. Lokal reseptor anestesi. Untuk farmakokinetiknya ini nggak keluar, jadi lanjutannya. Nah, ini farmakodinamiknya. Farmakodinamiknya ini yang yang generasi yang apa antihistamin satu ini dia memiliki yang sedasi. Jadi apalagi yang generasi satu itu intensitasnya itu lebih. Jadi kurang cocok dipakai pada siang hari. Lalu dia bisa memiliki efek anti nausea sama emetik. Jadi mencegah dari mabuk perjalanan. Lalu untuk yang anti Parkinson, dia bisa membantu menangani dari gejala-gejala dari Parkinson. Contohnya ada tremor, gerakannya itu lambat, gitu-gitu. Nah, bisa dipakai contoh salah satu obatnya itu difenhidramine.
ada antikolinoreseptor. Antikolinoreseptor itu subgolongannya ada yang etanolamin dan etilendiamin. Itu dia memiliki efek yang mirip kayak atropin. Habis fenotiazin sama golongan fenotiazin seperti prometazin. Dia itu dapat memberikan hipotensi ortostatik karena reseptor alfa itu banyak di pembuluh darah dan efeknya itu vasokonstriksi. Jadi prometazin ini bisa menghambat fungsi dari vasokonstriksi ini sehingga jadi vasodilatasi. Kalau vasodilatasi yang menurun tanpa adanya peningkatan dari cardiac output, maka tekanan darahnya bisa turun. Lalu bisa ada serotonin blocking action, contohnya yang si ciprofloxacin, sama bisa sebagai lokal anestesi. Yang ini bisa dibaca ya. Lalu ada yang farmakologi dari antihistamin satu itu ada apa aja? Ada yang reaksi alergi, ada yang motion sickness sama gangguan vestibular, ada yang hiperemesis gravidarum. Nah, kalau untuk yang motion sickness sama gangguan vestibular, itu eh, yang bisa dipakai itu ada golongan piperizin. Contohnya yang cyclizin sama meclizin. Dia bisa mencegah mabuk perjalanan, tapi efek sampingnya itu lebih em, apa ya? Lebih baik dibandingkan si kalau pakai difenhidramin efek ngantuknya itu. Terus ada juga yang dimenhidrinat. Tapi kalau misalkan ditanya di soal efektivitas terbesarnya itu yang kasih mencegah motion sickness itu yang mana? Itu yang difenhidramin sama yang promethazine gitu. Nah, ini yang golongan-golongan dari yang generasi satu ini bisa dihafalin ya teman. Terus dari yang antihistamin generasi satu ini ada penjelasannya, derivat-derivatnya. Kalau yang etanolamin, dia antikolinergis, sedatif kuat, sama antiemetis. Jadi kalau yang dimenhidrinat itu bisa sebagai antiemetis, contohnya itu kalau obat pasarannya itu namanya Antimo. Lalu eh, antispasmolitik, jadi bisa membantu dari gejala menterapi gejala dari Parkinson. Contohnya yang difenhidramin sama chlorpheniramine. Lalu ada yang derivat etilendiamin, dia itu bisa sebagai sedatif sedang. Contohnya antazolin untuk common cold. Lalu ada derivat piperazine, dia itu khasnya long acting. Kalau cyclizin untuk mabuk perjalanan, meclizin untuk vertigo. Ada fenotiazin, contohnya promethazine, yang derivat trisiklik, yaitu anti serotonin kuat, jadi bisa menstimulasi nafsu makan. Itu bisa pakai si Prahep tadi. Yang ini bisa dipelajarin juga ya teman-teman. Kalau ini lanjut aja. Nah, ada obat-obat dari generasi 2. Ada AZ, ya pokoknya obat-obatnya ini bisa dibaca-baca. Nah, efek-efeknya yang azelastin ini bisa rinitis alergi, levocabastin ini bisa untuk alergi konjungtivitis, cetirizin dia itu bisa untuk reaksi alergi itu juga bisa dipakai. Lalu akrivastin dia itu hay fever sama alergis. Habis itu ada loratadin dia mirip kayak cetirizin bisa dipakai untuk reaksi alergi juga. Nah, ada efek sampingnya. Kalau efek CNS itu dia sedasi, lesu, tremor, ngantuk, ada kurang konsentrasi. Lalu ada efek antikolinergik. Dia itu kan kebalikan dari parasimpatis, jadi mulutnya kering, retensi urin, sakit kepala. Ada efek saluran pencernaan, contohnya konstipasi sama keluhan epigastrium. Kalau yang antagonis reseptor histamin 2 berarti dia menghambatnya itu dari reseptor antihistamin 2. Nah, kerja dari histaminnya, kalau histaminnya bukan obat antihistaminnya, ke reseptor 2 itu, kalau di otot jantung, dia itu bisa meningkatkan kontraksi dari jantung. Kalau untuk yang di lambung, dia itu bisa meningkatkan sekresi asam lambung. Untuk farmakodinamiknya, ya yang tadi ini, kalau lambung dia bisa menurunkan
sekresi dari asam lambung karena kan histaminnya dihambat, berarti sekresinya itu juga menurun. Lalu bisa menurunkan konsentrasi dari peptin. Nah, kalau misalkan ke jantung berarti kalau jantung kan tadi histaminnya ke jantung dia itu bisa meningkatkan kekuatan dari si jantung. Berarti kalau antihistaminnya dia itu bisa ya kebalikannya gitu. Nah, farmakologi kliniknya ini bisa banyak. Ada yang tukak duodenum, tukak lambung, GERD, hipersekresi asam lambung, sama pasien hernia hiatal, tukak karena stres, tukak iatrogenik. Ini bisa dipelajarin juga ya teman-teman. Ini untuk contoh obat-obatnya. Ada simetidin, ranitidin, famotidin, nizatidin. Ini bisa diingat-ingat juga obat-obatnya. Efek sampingnya ada efek samping yang ringan sama yang berat. Kalau yang ringan itu ada diare, mengantuk, sakit kepala, ruam. Kalau yang berat ada disfungsi sistem saraf pusat, diskarsia darah, sama toksisitas hati. Untuk yang ini, eh, yang warna merah ini nggak usah dihafalin. Nah, kenapa dia itu mau bisa memberikan toksisitas obat antihistamin 2? Jadi, kalau misalkan penggunaan dari histamin 2 ini dengan si eh, antimikroba atau ya obatnya contohnya terfenadin, ketokonazol, dan lain-lain itu bisa menghambat dari sitokrom P450 sehingga kadar asa antihistaminnya itu bisa meningkat. Jadi dia ngeblok di potasium channelnya sehingga menyebabkan repolarisasi potensial aksi yang nantinya bisa aritmia. Untuk notes-nya bisa dipelajarin itu. Dah, mungkin itu aja dari yang obat antihistamin. Bisa lanjut ke Ju. Terima kasih, Ivan, untuk nanti kan ya materinya mengenai obat ya. Mungkin bisa lanjut langsung ke praktikumnya. Halo, baik, izin masuk ya. Bentar. Suaraku udah masuk belum ya? Sudah. Aman. Oke, baiklah. Di sini aku bakal membawakan buat yang praktikum ya. Bentar aku lihat. Oke, buat yang praktikum di sini sama kayak kemarin tujuannya yaitu mengetahui efek pemberian obat antihistamin terhadap pencet yang telah diintervensi alergi alergen ovalbumin. Untuk perubahan dosnya yaitu muskulus, alasannya 4M, mudah didapat, mudah pengerjaan, mudah diberi perlakuan, dan juga mudah diamati. Nah ini perlu digarisbawahi ya teman-teman untuk alat dan bahannya. Untuk alatnya squid injeksi yang 1 mili, gelas ukurnya itu 2 buah, handscoon, timbangan, stopwatch atau timer, dan juga alat tulis. Untuk bahannya ada difenidramin, ovalbumin, ALOH3, dan juga PBS. Ini dilihat ya, diperhatiin juga alat dan bahannya, dibedain mana yang alat, mana yang bahan, dan juga dihafalin alatnya apa aja. Nanti keluar. Oke, selanjutnya, hmm, hah? Untuk yang pre-praktikum ini dilakukan sama Aslab ya. Untuk pre-praktikum ada di hari ke-1 dan hari ke-7, dia itu disensitasi terhadap alergen. Enggak, come on, Cap. Iya. Untuk sensitasi mencetnya itu menggunakan ovalbumin 10 mikrogram, diecerkan dengan LOH3 2 miligram, PBS 0,2 mililiter, ya gitu, seperti biasa, dan juga diberikannya secara intraperitoneal, dosisnya 0,0 mililiter ya. Maaf ya guys, ada orang freak. Terus ini dibaca-baca aja sih. Iya ini baca-baca aja. Oh enggak, dia paling nggak usah. Ini aja. Ya aku nggak bisa di next. Nah,
Nah, ini yang dihafalin ya. Untuk cara kerja praktikumnya itu di hari ke-14 pas kita praktikum itu ada dua mencit kan, mencit A sama mencit B. Ini dibedain, ada satu yang diberi kontrol, satu yang nggak diberi difenidramin sebagai kontrol dan juga satu dikasih difenidramin 0,2 ml secara intramuskular. Nah, ini kalian apalin juga efeknya efeknya di difenhidramin itu apa. Jadinya dia itu menyebabkan apa ke mencitnya, efeknya dikasih difenidramin itu apa, dan juga disuntiknya secara apa itu diapalin, dosisnya juga nanti keluar. Terus, nah ini juga diapalin ya untuk efek-efeknya. Eritem itu positif atau negatif, dilihatnya di mana? Dilihatnya di pembuluh darah telinga atau hidung. Kemudian edemanya itu dilihatnya di mana? Untuk garukannya itu dicek, garukannya itu berapa lama durasinya. Jangan dicek itunya ya, berapa kali garukannya, tapi durasinya ya, tiap 15 menit. Terus, ya ini tabelnya. Udah, terima kasih. Tadi ya diingat-ingat yang aku spill. Thanks. Terima kasih, Vika. Kita lanjut untuk materi terakhir ya, materi tambahan. Ini agak banyak materinya, jadi harap bersabar. Udah mau selesai. Bentar. Nah, oke. Oke, ini materi terakhir kita ya, materi tambahan. Aku cepat aja, udah mau jam 8. Oke, yang pertama, kemarin udah dibahas juga kenapa pasien cirrhosis hepatis, gak harus cirrhosis ya, pasien dengan kerusakan ginjal, kerusakan hepar itu dibatasi konsumsi dagingnya. Jadi tadi udah dijelasin di overview mengenai sumber histamin, cara pembentukan histamin juga itu dihafalin. Jadi ini selain itu juga ada sumber histamin dari luar, dari makanan ya, keju, teh, daging, dan lain-lainnya. Seperti yang kita ketahui, histamin itu di metabolismenya di hepar. Jadi kalau misalnya ada kerusakan hepar yang cukup parah ya, seperti contohnya cirrhosis hepatis, di mana dia itu udah stadium akhir kerusakan hepar, dan biasanya itu terjadi fibrosis pada heparnya, sampai terlihat kayak nodul-nodul warna kuning gitu. Nah, itu nanti akan terjadi kesulitan untuk memetabolisme histamin yang masuk ke dalam tubuh. Nah, ini yang perlu kalian ingat juga, udah aku kasih bola-bola warna biru ini. PPT yang ada, slide yang ada bulat-bulatannya bisa diperhatiin lagi ya. Dan notes-nya juga gejala-gejala nih yang penting pada cirrhosis hepatis. Kulitnya bisa kelihatan warna kuning, terjadi asites, pembesaran pada hepar dan juga spleen-nya, limpa, bisa terjadi namanya kaput medusa. Jadi itu nanti di perutnya ada distensi vena, kelihatan kayak venanya menonjol-nonjol gitu. Spider navy, pembuluh darah seperti laba-laba. Itu nanti kelihatan di kulit gitu, kayak pembuluh darahnya itu kayak laba-laba gitulah, kaki-kaki itu bercabang-cabang, sama anemia. Kemudian jadi kalau misalnya degradasi histamin itu kan ada enzim-enzim yang ini ya, yang bekerja ya, seperti N-metiltransferase, diaminoksidase. Nah, keduanya itu dibuatnya di hepar. Jadi ekspresinya itu paling baik di hepar. Makanya itu terjadi kesulitan untuk metabolisme histamin. Kita lanjut.
Shock anafilaktik. Jadi kemarin udah dijelasin, shock anafilaktik itu merupakan reaksi hipersensitivitas tipe 1. Ini yang penting itu adalah ketika shock itu kan terjadi bronkospasme, bronkokonstriksi. Oleh karena itu, tata laksana yang penting adalah diberikan adrenalin atau injeksi epinefrin. Ingat-ingat dosisnya diberikan secara intramuskular ya, dengan dosis 0,01 mg per kilogram berat badan, maksimalnya 0,5 mg. Kemudian hafalin juga mekanisme dari hipersensitivitas tipe 1 itu gimana, tipe 2, 3, 4 juga penting. Nanti itu tadi juga dijelasin sama Nisa ya di overview. Kita lanjut langsung ke gejala alergi, kenapa ada pileknya. Jadi pada gejala alergi itu ketika kita terpapar oleh alergen nanti reseptor H1 yang ada di pembuluh darah, reseptor histamin 1 yang ada di pembuluh darah, terutama yang di hidung nanti mengalami permeabilitas mengalami peningkatan permeabilitas endotel dan terjadi kebocoran cairan serta edema. Jadi edemanya itu menyebabkan hidung kita bengkak, terus permeabilitasnya meningkat, menyebabkan produksi cairan di ingus ya yang bertambah atau ingus rhinorrhea. Kemudian warna merahnya itu terjadi karena dia mengalami vasodilatasi. Jadi pembuluh darahnya itu lebih dekat ke kulit sehingga terlihat warna merah hidungnya. Kemudian kita lanjut aja ke efek histamin pada sistem kardiovaskuler. Jadi histamin itu menyebabkan penurunan tekanan darah ya. Nah, karena dia menurun tekanan darahnya secara tiba-tiba, respon dari tubuh kita adalah terjadi takikardi atau terjadi namanya refleks takikardia. Ini nggak terlalu ini sih, seingatku. Jadi di nice to know aja kalau orang alergi, maksudnya orang shock anafilaktik juga mengalami penurunan tekanan darah yang tiba-tiba. Gitu. Lanjut. Nah ini penting nih, hipersensitivitas resus atau hipersensitivitas tipe 2 dia ya. Di mana ketika, jadi biasanya pada manusia umumnya itu dia Rho positif. Jadi apanya namanya? Resusnya positif. Tapi kadang-kadang ketika ibu yang resusnya positif bertemu dengan ayah yang resusnya negatif, dan ketika mereka melakukan hubungan nanti memiliki anak di janin, ibu yang resusnya negatif nanti kan bertemu berarti dengan janin yang resusnya positif berasal dari ayahnya gitu. Nah, ketika terjadi paparan seperti itu, nanti dari ibunya akan terbentuk antibodi terhadap resus negatif tersebut, dan umumnya pada anak pertama itu tidak terjadi apa-apa. Tetapi nanti pada anak kedua itu bisa antibodi dari ibunya yang sudah siap nih dan bertemu kembali dengan resus positif sebagai antigen, nanti antibodinya dapat menyerang antigen tersebut. Kita lanjut. Anti-Parkinsonism. Jadi antihistamin itu bukan ini ya, bukan sebagai treatment yang benar-benar khusus untuk mengurangi gejala Parkinsonisme. Biasanya itu kan diberikan kayak levodopa dan juga obat-obat lainnya yang mencegah levodopa ini di breakdown ketika
di pembuluh darah ya. Cuman kadang ketika penggunaan difenhidramin itu bisa mengurangi gejala sedikit. Jadi bagaimana sih dia mengurangi gejala? Jadi kan ketika orang Parkinson mengalami penyakit Parkinson itu dia ada imbalance atau ketidakseimbangan antara aktivitas kolinergik dan aktivitas dopaminergik, di mana keduanya itu sangat berperan penting dalam mengatur pergerakan ya. Eh, Dopaminergik, jadi gimana ya? Dopamin itu kan diproduksi oleh ganglia, oleh substansia nigra, oleh substansia nigra. Nah, setelah diproduksi dopamin ini, dia akan berefek kepada neuron GABAergic, di mana GABAergic ini fungsinya adalah untuk menginhibisi. Jadi gerakan-gerakan yang berlebih itu diinhibisi oleh GABA, sehingga nanti tidak terjadi gerakan yang berlebih. Selain itu gejalanya ya dia eh, tremor ya. Tremor. Nah, kemudian apa efek dari antihistamin? Jadi antihistamin itu juga memiliki efek terhadap reseptor nikotinik dan jadi asetilkolin itu memiliki efek terhadap reseptor nikotinik dan muskarinik, di mana keduanya juga berperan untuk memodulasi sentral nervous systemnya. Cuma lebih utama yang muskarinik. Antagonis reseptor muskarinik telah terbukti dalam membantu mengurangi gejala Parkinson. Nah, antihistamin itu juga memiliki efek yang mirip dengan antagonis reseptor muskarinik begitu. Oleh karena itu, dia bisa mengurangi gejala dari pasien yang memiliki Parkinson. Lanjut, antiemetik untuk ibu hamil. Kalau ini penting, yang penting itu obat yang aman ya untuk ibu hamil itu adalah dimenhidrinat dengan dosisnya diingat 50 sampai 100 miligram, bisa digunakan per oral lewat intravena atau intramuskular. Kemudian yang tidak aman atau memiliki sifat teratogenik terhadap janin itu ada dari golongan piperazin ya, yaitu siklizin dan meklizin. Jadi siklizin, meklizin itu biasanya digunakan untuk mencegah eh, pusing, mencegah mual, kecuali pada ibu hamil. Lanjut, meklizin untuk vertigo. Ini diingat gejala-gejala vertigo, yaitu dia merasa pusing, berputar-putar, terus badannya tidak seimbang. Kadang ada nistagmus ya, gerakan mata yang kayak rapid gitu tiba-tiba, mual, muntah, dan bisa muncul gejala-gejala lain juga seperti telinganya berdenging, sakit kepala hebat. Gitu. Nah, obat-obat yang dapat digunakan ada meklizin. Mekanismenya bagaimana? Jadi ketika orang vertigo itu dia ada gangguan pada labirintnya yang ada di telinganya itu, dan gangguan itu dibawa nih informasinya oleh nervus 8 ke nukleus vestibular di batang otak atau lebih spesifiknya di pons. Jadi di nukleus vestibular tersebut selain dia nyambung ke nervus 8, dia juga ada reseptor histamin 1 dan itu bisa diblok oleh meklizin untuk mencegah pusingnya itu tadi. Lanjut lagi, mengapa promethazine menyebabkan hipotensi postural? Nah, ini yang penting pokoknya dia ini ya mengurangi efek simpatis. Simpatis itu kan berhubungan dengan meningkatnya
tekanan darah, meningkatnya denyut jantung gitu. Terus juga menghambat respon RAAS, di mana RAAS itu biasanya ketika terjadi hipotensi nanti akan dideteksi dan dia dapat berfungsi untuk meningkatkan tekanan darah pada umumnya. Tapi pemetasini nanti mencegah efek tersebut. Dan dia meningkatkan efek inhibisi dari GABA. Jadi GABA kan memiliki efek inhibitor ya terhadap banyak hal. Salah satunya adalah eh, dapat mengurangi tensi darah. Tapi ini seingatku nggak ada sih. Lanjut. Nah ini oke, jadi ini kemarin pas sesi praktikumku ada salah menjelaskan ya. Ini langsung ke tabel aja. Jadi ketika mengonsumsi obat NSAID, non-steroid anti-inflammatory drug, itu dia menyebabkan inhibisi terhadap COX-2, COX-1. Nah, inhibisi terhadap COX-2 itu baik karena dia nanti, jadi COX-2 itu kan menyebabkan inflamasi. Ketika diinhibisi oleh NSAID, berarti nanti terjadi efek antiinflamasi. Tapi COX-1 itu perannya positif terhadap tubuh kita. Dia memiliki efek sitoprotektif terhadap lambung. Nah, NSAID ini kan dia banyakan itu tidak spesifik ya terhadap eh, inhibisinya COX-1 atau COX-2 itu. Nah, ketika dia inhibisinya yang COX-1, nanti efek sitoprotektif lambungnya berkurang, jadi asam lambung itu dapat menyebabkan luka ke dinding lambung dan menyebabkan tukar peptid. Oleh karena itu, jika konsumsi ranitidin yang efeknya itu antihistamin terhadap reseptor H2, dia akan mengurangi sekresi asam lambung sehingga nanti mengurangi kemungkinan untuk terjadinya tukar peptid karena asam lambungnya berkurang walaupun efek sitoprotektifnya berkurang, jadi sama-sama berkurang gitu. Jadi kayak normal. Lanjut, ini terfenadin dapat menyebabkan torsades de Pointes. Ini pokoknya yang penting terfenadin dapat memperpanjang QT interval jika digabung dengan erythromycin. Dan jika tidak ditangani dengan segera dapat menyebabkan takikardi ventricle yang fatal. Yang penting. Kenapa sensitisasi alergen harus diulang sampai 3 kali? Supaya nanti respon alerginya pada mencit itu semakin cepat ketika di ini ya, ketika disensitisasi, ketika diinduksi pada hari hanya, induksi oleh ovalbumin. Terus ini penting. Jadi kenapa dilakukan injeksi secara intraperitoneal? Yang pasti karena banyak sel emas di peritoneum dan juga mengapa injeksi obatnya itu secara intramuskular karena onsetnya lebih cepat dibandingkan yang lain dibanding teknik injeksi yang lain karena di lapisan otot itu banyak suplai darah daripada di bawah jaringan kulit kalau misalnya intrakutan gitu kan sehingga absorpsi obat itu lebih cepat dan efeknya itu lebih cepat juga onsetnya lebih cepat. Udah selesai. Eh, Nanti kalau dari PPT yang ini, yang biru-biru tadi, dipelajari lagi, nanti aku kirim aja ke CP ya, untuk PPT yang sudah ditambahin. Udah, mungkin itu aja. Sebelum ditutup, ada pertanyaan? Kalau enggak, ini ya, langsung kita tutup aja karena udah malam. Mungkin tadi mulai dengan doa, kita tutup dengan doa juga. Kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Baik, berdoa dapat cukupkan.
Makasih udah hadir pada tentiran. Semoga besok nilainya lulus lah ya. Soalnya nggak susah kok. Tadi udah banyak juga aku dengar yang ditekenin sama aslep-aslepnya. Makasih guys. Silahkan untuk melanjutkan aktivitasnya. Terima kasih, Mas. Mas. Makasih, Mas. Makasih.